Diserahkan nyawanya untuk menyelamatkan kita, tubuhnya kita dipelihara, dilindungi, dijaga sampai hari ini kita rasakan kasih setianya. Haleluya. Mas kita angkat pujian kita kepada Tuhan, kuasa nama Yesus. Hendak kita bangkit berdiri dengan iman, kita angkat pujian kepada Tuhan. Bangkit, serukan nama Yesus. Nyata
persilakan duduk. Haleluya, haleluya, haleluya. Nama Yesus hanya diberikan kepada tubuhnya, mempelainya, dan bagi kita sangat berkuasa menghadapi berbagai tantangan. Puji Tuhan, masih tangkap pujian kita, tunggu kedatangan Tuhan. Tak lama Tuhan datanglah, bersiap diri. Pujian ini sungguh selalu mengingatkan kita agar kita siap sedia setiap hari, dan kita akan menikmati firman Tuhan untuk memberkati kita, untuk menguatkan kita. Kita siapkan hati kita, saudara, kita bangkit berdiri, tangkap pujian kita, ajarlah daku.
Firman-Mu adalah kebutuhan kami. Firman-Mu yang menjamin hidup kami dari dunia ini sampai kepada kekekalan. Kami membutuhkan Firman-Mu ya Tuhan. Dan Firman-Mu yang selalu membentuk hidup kami, mengubahkan hidup kami. Kami tidak mampu berubah dari diri kami, tapi Firman-Mu yang selalu mengubahkan kami Tuhan, sampai kami segambar serupa dengan Engkau, menjadi mempelai-Mu ya Tuhan Yesus. Itu kerinduan-Mu dalam kehidupan kami. Berkati kami semua, berkati pendengaran kami Tuhan Yesus. Buat hati kami mengerti, buat hati kami percaya, sampai Firman-Mu menjadi darah daging, menjadi praktik atas kehidupan kami. Kami bersyukur malam ini anugerah Tuhan begitu besar bagi kami. Urapi kami, kuasa Roh Kudus mengurapi kami semua. Segala sesuatu yang mengganggu kami, mengganggu perhatian kami, kuasa kegelapan, kuasa iblis yang mencoba mengganggu kami tolak kuasanya, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kuasa iblis kami usir keluar pergi oleh kuasa darah Yesus.
Malaikat menjagai kami dari luar sampai ke ruangan ini. Damai sejahtera, ketenangan bagi kami untuk menerima firman dan perjamuan kudus. Kami bersyukur ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami peralaskan doa kami ini. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Haleluya, kita bersyukur Bapak Ibu Saudara-saudara, kemurahan dan kasih Tuhan bagi kita. Tuhan masih memberi kesempatan bagi kita untuk memuji Tuhan, untuk beribadah, untuk melayani Tuhan. Adalah kesempatan yang sangat berharga yang masih dipercayakan Tuhan bagi kita semua saudara-saudara sekalian. Puji Tuhan, sebelum menyampaikan firman Allah kami sampaikan salam sejahtera bagi kita semuanya. Salam. Salam. Ya, Tuhan memberkati kita saudara-saudara. Terima kasih, selalu kita berdoa, saling mendoakan. Kita dikasih Tuhan kesehatan, kita bisa ada malam ini karena Tuhan yang memberikan kesehatan bagi kita saudara-saudara sekalian. Saya sangat merindukan tema-tema yang sangat penting bagi kita. Kita berada di hari-hari terakhir ini saudara-saudara, supaya kita mempersiapkan diri kita menjadi mempelai Kristus. Perjuangan yang begitu besar, begitu kuat bagi kita untuk mempersiapkan diri kita saudara-saudara sekalian. Tema kita saudara-saudara pada hari-hari ini dan ke depan yaitu memahami betapa panjang lebarnya kasih Kristus. Ya, memahami betapa panjang lebarnya kasih Kristus dalam hidup kita. Kadang-kadang begini, menjadi orang Kristen dianggapnya kalau dia diselamatkan, itu kewajiban Tuhannya itu. Yang kebetulan saya diselamatkan, saya punya nasib, saya diselamatkan. Seringkali enggak kita paham apa yang Tuhan perbuat bagi kita. Ya, kita seringkali nggak paham kenapa diberkati Tuhan saya, kenapa saya masih sehat hari ini, ya, atau kenapa saya sakit hari ini, kenapa juga banyak pergumulan saya, karena kita nggak mau memahami, saudara-saudara. Ya, nah semakin kita dewasa rohani kita pasti memahami semua yang terjadi atas hidup kita. Kita memahami Tuhan apa ini, kenapa ini. Nah, keadaan dunia sekarang sudah lihat. Dunia kita di dunia sekarang ini, kita juga memahami kenapa terjadi demikian, kenapa diizinkan oleh Tuhan. Kita harus belajar memahaminya saudara-saudara. Menjelang kedatangan Tuhan mempelai Kristus, harus banyak memahami dalam kejadian-kejadian, hal-hal yang terjadi dalam hidup kita. Kita harus memahami apa ini artinya, apa maksudnya, kenapa harus begitu. Inilah semakin dewasa hidup kita sudah, semakin kita dipersiapkan menjadi mempelai Kristus. Kita banyak memahami, ya, banyak hal yang harus kita pahami tentu karena dari kebenaran firman dari Roh Kudus yang selalu mengajari kita sehingga kita memahaminya, sehingga kedatangan Tuhan bagi kita nggak seperti berada dalam kegelapan. Dalam kegelapan nggak paham apa-apa pun, sudah namanya gelap. Ya nggak ada yang bisa kita pahami. Ya, hari-hari terakhir ini saudara-saudara, semua kejadian kita bilang Tuhan ajar aku mengerti, ajar aku memahami. Ya, kenapa harus terjadi demikian dalam hidupku? Ya, memahami betapa panjang lebarnya kasih Kristus. Efesus sering sudah kita baca, tapi saya berdoa seberapa waktu Tuhan masih berikan bagi kita untuk kita mempersiapkan diri kita saudara-saudara menjadi mempelai Kristus. Ya, Efesus pasal yang ketiga, kita akan baca nanti ayat ini saudara-saudara sekalian. Ya, kita baca ayat ini, ayat yang ke-18. Ya, seharusnya ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-21 ini suatu hal yang tidak bisa dipisahkan, tapi saya pelajari intinya di ayat yang ke-18 ini saudara-saudara sekalian. Ya, kita baca bersama ayat 18, 1, 2, 3. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus
dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus. Iya, saudara-saudara, itu hebat kali. Rasul Paulus di samping dia menyampaikan firman pengajaran, ya, dia lanjutkan lagi doa. Itu sebagai hamba Tuhan, menyampaikan firman dan berdoa. Nah, di ayat ini berulang-ulang dia sudah sampaikan pengajaran kepada orang-orang kudus, sehingga orang kudus menjadi percaya, dia ikut Tuhan, dikuduskan, disucikan. Tapi dia lanjutkan lagi ini, aku berdoa supaya semua orang-orang kudus dapat memahami ini, saudara-saudara sekalian. Ya, jadi orang kudus harus, orang-orang percaya kita yang dipersiapkan menjadi mempelai Kristus, kita harus banyak memahami, saudara-saudara. Ya, tidak ada sekedar seperti saya ulangi tadi, banyak kita ya sudah Tuhan tolong, ya udah Tuhan tolong, nggak kita paham kenapa sih, ya, memahami hidup ini. Bahkan banyak orang lahir di dunia ini nggak tahu memahami kenapa dia ada di dunia. Ya udahlah, ada di dunia, lahir di dunia, ya sekolah yang sekolah, kerja yang kerja, setelah itu mati, nggak paham apa-apa pun, saudara-saudara. Nah, ini kita mohonkan, saudara-saudara, ya, kita memahami kenapa kita ada di dunia ini, ya. Demikian juga selanjutnya, kenapa, kemana sasaran hidup kita. Banyak hal yang harus kita pahami. Makanya dia bilang penting berdoa. Hamba Tuhan penting mendoakan supaya sidang jemaat paham, memahami segala sesuatu yang terjadi atas hidup ini. Penting memahaminya, saudara-saudara sekalian. Ya, jangan menjadi seperti gadis yang bodoh. Kenapa gadis yang bodoh? Nggak memahami apa-apapun. Ya, kemarin sudah disampaikan Bapak Silvano, saudara-saudara, bahwa orang bodoh itu nggak tahu apa-apa, nggak ngerti apa-apa. Ya sudah, Yesus mau datang, siapkan pelita, siapkan. Ya, berjaga-jaga, ya berjaga. Tapi nggak paham, kenapa harus begitu. Persiapannya persiapan bagaimana, saudara-saudara. Ya, makanya kita, terutama ini di ayat ini bilang, aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus. Ya, terutama kita di hari-hari ini. Kita lihat situasi yang mencekam di hari-hari ini, kita nggak tahu, saudara-saudara. Belum bisa dihentikan perang-perang yang ada di Timur Tengah sana, saudara-saudara. Ya, puji Tuhan, kita tidak terlalu memihak kemanapun, tapi kita berdoa supaya kita memahami apa yang terjadi itu, saudara-saudara. Ya, semua orang akan saling memihak sana. Bagi kita memihak Tuhan, Tuhanlah menentukan segalanya, saudara-saudara. Ya, kita lihat ini keadaan dunia, gampang kalinya hancur, saudara-saudara. Kalau sudah perang tema aja, ribuan jiwa hitungan menit mati, harta tidak ada artinya, semua nggak ada gunanya. Bersyukur kita, ya, masih Tuhan berikan di negara kita, negara damai sejahtera sebelum Tuhan datang, saudara-saudara. Kita pahami kenapa pula Tuhan belum datang. Dari dulu dikatakan Tuhan segera datang, Tuhan mau datang, tapi kok nggak datang-datang juga. Kita harus memahami kenapa harus terjadi begitu, saudara-saudara. Ya, tapi ini Rasul Paulus menyampaikan ini agar semua atau segala orang kudus memahami kasih Kristus. Ini yang pertama, sampai kita paham tentang kasih Kristus sebelum kita berhadapan nanti penghukuman. Karena di Wahyu kasih dulu, dikasih seluruh dalam segala apapun, semua orang berdosa, dosa yang paling hebat pun dikasih sikap, dikasih kesempatan seluas-luasnya. Sebelum nanti di Wahyu pasal terakhir itu, waduh, ada 21 penghukuman. Ya, 21 penghukuman. Ya, ada sangkakala, ada cawan, ada bokor. Coba 7 sangkakala aja, wah, berapa banyak hancur. 7 cawan lagi, 7 bokor, itu manusia ini penuh penderitaan. Iya, materai, saudara-saudara. Kenapa demikian? Karena manusia nggak paham tentang kasih Kristus, nggak paham tentang kasih Kristus. Iya, dipikirnya Tuhan mengasihi saya ya karena Dia Tuhan.
Nah, kan seringkali begitu, saudara. Kayak kalau kita bilang sama anak kita, aku mengasihi karena kau Bapak. Ya, anggap begitu-gitu saja. Ya, hak itu kewajibanmu menyekolahkan, kewajibanmu ngasih makan. Hanya begitu, anak-anak seringkali juga nggak paham. Ya, begitulah keadaan dunia ini, saudara-saudara. Nggak memahami, ya, nggak memahami, saudara-saudara. Sehingga satu saat Tuhan hukum. Jadi di Efesus ini diajari kita dan kita berdoa supaya sama-sama dengan semua orang kudus memahami kasih Kristus lebih dahulu sebelum penghukuman. Ya, sebelum penghukuman. Saya ulangi tiga tadi: cawan, materai, dan sangkakala. Coba, saudara. Materai itu kemarin sudah kita lihat, materai itu habis-habisan semua. Tapi kita bilang, Tuhan, aku memahami kasih-Mu. Ya, kasih-Mu yang panjang lebar dalam hidup saya. Ya, makanya di ayat ini kita baca bagian pertama tadi, aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan orang-orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus. Coba saudara-saudara sekalian. Jadi orang-orang kudus ada 3 hal yang harus dipahami dalam semua kejadian, dalam semua yang terjadi atas hidup kita, dalam segala peristiwa yang terjadi di dunia ini. 3 hal yang harus kita pahami dulu. Betapa panjang lebarnya kasih Kristus. Ya, betapa panjang lebarnya kasih Kristus. Yang kedua, betapa tingginya kasih Kristus. Ya. Dan yang ketiga nanti, betapa dalamnya kasih Kristus. 3 hal ini, saudara-saudara sekalian. Ya, betapa panjang lebarnya kasih Kristus ini menjangkau kita, menyelamatkan kita, diambil kita dari daerah manapun, seperti alat-alat tabernakel dari kayu penaga itu, dan entah kayu dari mana, hutan dari mana, dia ambil. Panjang lebarnya seluruh dunia ini dijangkau oleh kasih Kristus, sehingga gak ada orang berkata nanti, aku gak pernah dengar Injil, aku gak pernah melihat Tuhan mengasihi aku. Tuhan akan berbelas kasihan kepada seluruh manusia, saudara-saudara. Ya, demikian nanti, saudara-saudara. Yang kedua, betapa tingginya. Ya, kenapa disebut betapa tingginya? Saudara-saudara, kasih Kristus mengatasi segala-galanya. Dia mengatasi segala-galanya masalah-masalah di dunia ini, sampai mengangkat kita setinggi-tingginya untuk menjadi mempelai Kristus. Ya, demikian juga betapa dalamnya. Satu saat betapa dalamnya kita jatuh, saudara-saudara. Betapa dalamnya kita gagal, tapi kasih Kristus kembali mengangkat kita dari kegagalan kita, sampai kita lihat betapa dalamnya kasih Kristus dalam hidup kita, mengangkat kita dari ketidak apa-apaan dalam hidup kita, saudara. Betapa dalamnya kasih Kristus itu dalam hidup kita. So, saudara-saudara, jangan kita bilang semua peristiwa ya kejadian begitu-gitu saja lah. Ya memang begitu. Nah inilah kalau kita nggak paham, saudara-saudara. Ya, pertama hari ini, malam ini kita pelajari. Ya, orang-orang kudus harus menyadari, memahami dengan benar betapa panjang lebarnya kasih Kristus. Ya, terutama untuk menjangkau kita. Ya, sadar kita, saudara-saudara, kasih Kristus sudah menjangkau kita dari kampung mana kita. Kalau saya ingat dulu disampaikannya di sekolah kita, kamu dipanggil dari mungkin tempat pelosok, ya, tapi panjang lebarnya kasih Kristus menjangkau hidupmu. Ya, kasih Kristus itu menjangkau bagaimana dia kuat sekali mengangkat, betapa panjang lebarnya. Seringkali dulu kalau guru kami dibilang, kau mungkin diambil dari got, dari comberan, kau dipanggil dari situ, diangkat masuk sekolah kita. Mengerti, kau jangan bilang kebetulan saja. Ya, kalau Simon Petrus dipanggil dari kegagalannya, satu malam tidak menangkap ikan satu ikan pun. Ya,
Panjang lebarnya Tuhan itu menjangkau kita, membawa kita, ya, supaya apa? Kita menyadari kasih Kristus, sehingga kita tidak bilang, saya ada begini, ya memang begitu, ya memang begitu saja. Enggak, kita mengerti betapa dalamnya. Kalau kami itu sudah dilempinnya, kalau sudah khotbah tentang betapa panjang lebarnya kasih Kristus menjangkau, ya sudah. Sampai kita bilang segala-galanya hidup ini adalah kasih Kristus. Ya, kasih Kristus menjangkau kita. Yang terutama kalau disampaikan kasih Kristus menjangkau dari segala suku, segala bahasa, segala bangsa. Dijangkau kita sudah di dunia ini. Di dunia tempat mana yang gak mendengar Injil? Ya, sudah disampaikan Injil kasih Kristus sampai seluruh, tunggu waktunya saja, saudara. Kalau Injil ini sudah disampaikan ke seluruh dunia, Tuhan bilang berakhir, tibalah akhir zaman. Ya, sampai semua nanti manusia menyadari panjang lebarnya kasih Kristus itu menjangkau dia. Gak ada lagi manusia yang tidak mengenal Kristus, apalagi di zaman sekarang ini, saudara-saudara. Ya, disampaikan ini, semua berita-berita ini, Injil disampaikan ke seluruh, supaya dunia mengerti bagaimana Tuhan mengasihi, Yesus mengasihi manusia. Coba Injil Matius, ya, Matius 28, saudara-saudara. Kalau nanti Injil ini sudah disampaikan ke seluruh dunia, ya, maka akan berakhirlah, saudara-saudara. Aku akan menyertai engkau. Matius 28, saudara-saudara. Ya, silakan ayat yang ke-18 kita baca bersama-sama. Matius 28 ayat 18. Kita baca bersama. 1, 2, 3. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Terus, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Terus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kupentahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman." Sampai akhir zaman beritakan Injil terus, saudara-saudara. Penginjil-penginjil betapa banyaknya. Ada yang disiksa, ada yang mengalami penderitaan luar biasa. Tapi menjelang kedatangan Tuhan, Injil ini harus disampaikan. Baru kedatangan Tuhan tiba, saudara-saudara sekalian. Ya, jadi makanya kalau Rasul Paulus tadi berdoa, "Aku berdoa supaya kamu bersama-sama segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya kasih Kristus." Saudara-saudara sekalian, coba kita yang sudah diselamatkan oleh Tuhan, ya, yang sudah mendapat kemurahan Tuhan, apa kita bilang seperti yang sebutkan, ya udahlah kemurahan Tuhan saja, lalu kita berdiam diri? Jumlah orang kafir itu ada tertentu loh, saudara-saudara. Kita tunggu waktunya. Kalau sudah jumlah orang kafir diselamatkan itu sudah genap, kedatangan Tuhan sudah tiba. Ya, makanya Rasul Paulus ini bilang, "Aku supaya kamu memahami, ya, betapa panjang lebarnya kasih Kristus dalam hidupmu." Ya, bukti kita memahami panjang lebarnya kasih Kristus. Yang pertama, kalau Rasul Paulus kasih contoh, saudara-saudara, orang-orang kudus membawa jiwa bagi Kristus. Karena memahami panjang lebarnya kasih Kristus itu gak hanya untukku. Kasih Kristus itu bukan hanya menyelamatkanku. Ya, kalau kita nggak memahami panjang lebarnya kasih Kristus, ya sudah, saya diselamatkan, ya selamatlah saya. Ya rezeki saya lah itu, nasibku lah itu selamat. Mau selamat anakku, mau selamat keluargaku, nggak peduli aku. Karena nggak kita melihat panjang lebarnya kasih Kristus itu. Kasih Kristus itu hanya sebatas diri kita saja, sangat sedikit. Ya sebatas diri kita ini saja.
hanya untuk diri kita. Nah, orang kudus harus memahami. Kalau disebut panjang lebarnya akan berarti kasih Kristus perlu diberitakan, perlu disampaikan, perlu jiwa-jiwa ini diselamatkan. Harga jiwa itu mahal loh, saudara-saudara. Ya, harga jiwa itu mahal. Nah, sekarang ini kan kita anggap jiwa itu tidak ada lagi nilainya. Ya, puji Tuhan saudara masih aktif beribadah. Ya, tapi ada orang mengatakan jiwanya nggak penting ya. Jiwa saya ya kerja setelah itu mati ya. Nggak mengerti jiwa ini sangat berharga. Ya, kalau Rasul Paulus di ayat 1 disebutkan ini, karena jiwa itu sangat berharga. Ya, kasih Kristus menjangkau jiwa-jiwa itu panjang lebar. Yang sana sudah diselamatkan, sampaikan lagi kepada terus panjang lebar kasih Kristus ini untuk menjangkau jiwa-jiwa, tidak seorang pun dihukum, tidak seorang pun binasa. Orang kudus harus memahami ini, saudara-saudara. Kita yang sudah diselamatkan memahami ini. Coba Rasul Paulus yang sudah diselamatkan, dia kasih contoh kepada kita bagaimana memahami panjang lebarnya kasih Kristus itu, saudara-saudara. Ayat 1 saya baca ini. Ya, itulah sebabnya aku ini, Paulus, orang yang dipenjarakan karena Kristus Yesus untuk kamu. Ya, untuk kamu orang-orang yang tidak mengenal Allah. Rasul Paulus rela dipenjara untuk keselamatan jiwa. Untuk orang-orang Efesus yang penyembah berhala, supaya dia diselamatkan. Makanya Rasul Paulus bilang, semoga orang-orang kudus juga memahami. Kalau saya memahami betapa kasih Kristus dalam hidupku, aku ingin mendoakan orang kudus memahami hal yang sama. Apa pemahamannya? Kasih Kristus itu tidak hanya untukku, tidak hanya untuk diriku, untuk keluargaku, untuk nikahku. Harus panjang lebarnya ini disampaikan kepada tetangga, kepada suku, kepada bangsa-bangsa, kepada seluruh dunia. Harus disampaikan kasih Kristus itu, saudara-saudara. Makanya saya dulu tamat sekolah kitab, selalu saya rindukan siapa lah yang bisa saya tolong. Walau saya nggak mampu apa-apa pun, saudara-saudara. Ya, saya niat selalu begitu. Siapa yang mau saya tolong? Ya, mulai dari yang kecil, saya nggak pandai main gitar, tapi saya ajari teman, kau melayani nanti main gitar ya, pandai. Pengerja saya sekolah kitab, saya itu praktek dipercayakan kami mengajari sekolah minggu. Nah, mengajari sekolah minggu, apa yang penting saya bantu anak-anak ini. Ya, ini karena memahami kasih Kristus. Ya. Apa yang mau saya bantu orang-orang ini? Apa yang saya bantu ini? Apa yang saya sampaikan kasih itu tidak berhenti kepada diri saya. Kasih Kristus itu harus disampaikan panjang lebar. Sekolah kitab saya begitu. Ya. Sampai selalu kalau saya punya maunya nggak hanya untukku. Saya mau sampaikan kepada orang karena ini kasih Kristus. Saya semua dapatkan karena kasih Kristus. Kita mendapat sesuatu dari kasih Kristus. Ayo kita sampaikan. Kita punya talenta karena kasih Kristus. Jangan berhenti kepada kita. Ayo sampaikan panjang lebar, menyalurkan terus kasih Kristus itu sampai Tuhan datang. Kalau Tuhan datang nanti, apa yang dicari Tuhan dari kita? Talenta kita apa sudah kita kembangkan, atau keselamatan itu hanya diri kita? Oh, suatu saat kita diperhadapkan kepada pengadilan itu, saudara-saudara. Rasul Paulus katakan ini. Karena Rasul Paulus memahami betapa lebarnya, panjangnya, tingginya, dan dalamnya kasih Kristus. Disebutkan di sini. Ya, itulah sebabnya aku ini Paulus, orang yang dipenjarakan karena Kristus Yesus untuk kamu, orang-orang yang tidak mengenal Allah. Nah, saudara-saudara, luar biasa. Pernahkah kita sengsara? Ya, Rasul Paulus sengsara, dipenjarakan bukan karena dosanya, saudara. Untuk orang-orang Efesus, supaya orang Efesus ini diselamatkan. Ya, rela menderita.
Nah, kalau kita nggak memahami, ya udahlah. Kalau Rasul Paulus tadi diselamatkan karena melihat cahaya, dia diselamatkan dengar suara, lalu dia diselamatkan, udah cukuplah untuk diriku. Ngapain aku harus dipenjara karena orang? Tapi dia pahami, sampai rela kita menderita supaya orang lain selamat. Dan seringkali orang nggak menyadari loh, saudara-saudara sekalian. Ya, jadi melayani dulu di Kalimantan Tengah hampir 8 tahun saya di situ, saudara-saudara. Ya, banyak hal yang kita lakukan. Tapi banyak orang lain tidak mengerti. Ya udahlah, karena dia mampu, tolonglah saya. Banyak nggak mampu, tapi banyak juga memahami. Kalau saya pergi ke Kalimantan Tengah selalu ingat, oh iya, ada dulu Om Sinaga, ada sudah jadi hamba Tuhan. Ada yang sudah banyak sekali hal-hal mujizat-mujizat. Selalu diingat. Loh, kalau bukan karena Om itu tadi nggak jelas aku tak kemana. Ya. Sebagian paham, sebagian nggak paham. Itu kan kewajibannya hanya itu. Karena dia diutus gerejanya ke sini, makanya saya begini. Nggak paham. Tapi kita memahami. Ya. Memahami, membawa jiwa-jiwa saudara-saudara sekalian. Ya, ini tadi Rasul Paulus karena dia memahami betapa panjang lebarnya kasih Kristus. Ia mau dipenjara, rela dipenjarakan karena Kristus untuk orang-orang yang tidak mengenal Allah. Ya, supaya apa saudara-saudara sekalian? Apa hanya